Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roslina Adam, SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Gorontalo, akan mengadakan percakapan pra-observasi dengan guru sejawat atas nama Ibu Nurbaiti Hulukati, SPD. Bagaimana kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah sangat baik. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi. Saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Atau sebelum saya akan melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi kegiatan proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Pada percakapan pra-observasi ini, yaitu sebagai persiapan awal sebelum Ibu melaksanakan pembelajaran lebih siap lagi dan Ibu dapat memberikan pembelajaran lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang lebih baik kepada murid. Adapun beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Baik, sesuai dengan rancangan RPP yang telah saya susun, ya, insya Allah tujuan pembelajaran itu yang pertama, setelah mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah teknik sambung dalam suatu karya keterampilan menempel dan menjahit dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah mengamati gambar, siswa dapat membuat karya teknik sambung menempel dan menjahit dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, siswa dapat menentukan kata atau istilah khusus yang berkaitan dengan konsep penghematan energi dengan benar. Dan yang terakhir, setelah mengamati gambar, siswa dapat menceritakan kembali pokok-pokok informasi yang berkaitan. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada pembelajaran ini, yaitu siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah teknik sambung dan suatu karya keterampilan, yaitu seperti menempel dan menjahit. Yang kedua yaitu siswa dapat membuat hasil karya teknik sambung dengan menempel dan menjahit. Yang ketiga yaitu siswa dapat menemukan kata istilah khusus yang terkait dengan konsep penghematan energi. Yang terakhir yaitu siswa dapat menceritakan kembali pokok-pokok informasi. Oke, dan untuk dan bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu lakukan di dalam kelas nanti? Untuk area pengembangan yang ingin saya lakukan, ya ini ada 2. Yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan. Dalam pengetahuan yang akan saya kembangkan itu tentang menuliskan kosakata atau istilah dengan penghematan energi. Kemudian kalau untuk pengembangan keterampilan itu membuat karya kerajinan dengan teknik sambung, ya ini menempel dan menjahit. Oke, jadi area pengembangan yang akan Ibu laksanakan di dalam kelas yaitu dalam aspek pengetahuan dan aspek keterampilan pada siswa. Nah, saya ingin mendengar bagaimana rencana pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan metode pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Baik, untuk strategi yang akan saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang berdasar pada kesiapan belajar murid yang mengintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, kemudian melakukan pembagian secara berkelompok kepada siswa, dan itu akan disesuaikan dengan kemampuan siswa, keterampilan, dan keaktifan dari siswa. Dan untuk model pembelajaran itu saya akan menggunakan model pembelajaran yang berbasis PBL atau problem based learning. Dan untuk metode dalam hal ini yang akan saya gunakan ya ini tentang metode demonstrasi. Oke, jadi pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional dengan menggunakan model PBL, Problem Based Learning, dan juga menggunakan metode demonstrasi. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas?
Baik, untuk dalam hal ini pada pembelajaran kali ini insya Allah itu media pembelajaran yang akan saya gunakan itu yang pertama media penunjang yang pertama itu LCD, kemudian media audiovisual, kemudian bisa juga saya tampilkan gambar, dan yang pastinya saya butuh laptop seperti itu. Oke, bagus sekali apa yang sudah Ibu sebutkan, yaitu tentang media pembelajaran dan strategi yang akan Ibu lakukan. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut, di hari apa, di kelas berapa, dan juga jam keberapa? Pada hari Rabu insya Allah jam pertama kedua itu pembelajaran ketiga tema 6. Nanti saya akan datang ke kelas Ibu pada hari Rabu, melakukan supervisi kelas yang saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa yang Ibu lakukan atau yang terjadi di dalam kelas Ibu. Nah, nanti setelah itu saya akan melakukan observasi kelas atau pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Setelah itu kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang akan dilihat langsung oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan pada percakapan hari ini? Baik, saya mungkin mendapat sedikit gambaran tentang gambarannya itu tentang media apa yang akan saya persiapkan nanti, kemungkinan media apa yang akan saya gunakan. Kemudian saya juga memiliki gambaran dari percakapan yang sudah kita lakukan pada hari ini. Baiklah, terima kasih Bu atas waktunya buat saya, sudah bersedia untuk dapat berbincang-bincang dengan saya pada percakapan observasi dan pasca observasi yang kita lakukan pada hari Rabu. Terima kasih Bu. Ya. Demikianlah percakapan kita pada hari ini. Sampai bertemu lagi pada observasi dan pasca observasi yang akan dilakukan pada hari Rabu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.